Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pengurus yang masih di belakang maju, itu siapa, Elsa, terus siapa itu maju di depan. Untuk laki-laki si Anjas, ada apa, maju aja, maju Anjas, terus apa lagi, maju saja, ini nggak apa-apa, masa ya. Maju terus ya, jangan desep di situ, sini maju. Ini temannya di depan, ayo di depan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma alaina illal balahul mubin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus para penggemar konsultasi hukum Islam Radio Darussalam Kalibakung, para santri dan khususnya para pengurus yang kami hormati dan kami cintai. Pada malam hari ini kami ingin menyampaikan satu tema yang sering terjadi pertanyaan di masyarakat,
Bahkan sering terjadi perselisihan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, ini tolong bagi santri-santri yang sebentar lagi akan meninggalkan pondok pesantren Darussalam, akan hidup bersama dengan masyarakat dan juga para santri secara keseluruhan. Judul yang akan saya sampaikan yaitu membaca Al-Quran tanpa wudu atau membaca Al-Quran ketika kita berhadas. Perlu saya sampaikan bahwa definisi Quran itu macam-macam ya. Kalau panjenengan memahami orang-orang ahli Al-Quran, orang-orang atau para ulama yang ahli di bidang Al-Quran itu banyak sekali ya. Seperti halnya Imam As-Suyuti, ini jelas biasa kita sebut ya. Ali As-Sobuni ya, itu juga ahli di bidang Al-Quran. Manakahul Khahtan, itu juga ahli di bidang Al-Quran. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitabnya, definisi Quran itu berasal dari kata qara'a Qur'anan ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Ini isim masdar ya. Ada yang mengartikan Qur'anan itu isim alat ya, berarti Quran itu artinya bacaan. Ada yang isim masdar yang artinya adalah membaca ya. Yang jelas yang namanya Quran, kalau kita melihat definisi dari istilah dari masing-masing para ahli di bidang Al-Quran, yang namanya Quran adalah kalamullah ya. Quran adalah firman Allah. Ada yang mendefinisikan di samping kalamullah adalah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengartikan al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu kalamullah yang kalau kita mau membaca itu kita dianggap beribadah sehingga mendapat pahala. Bahkan di dalam hadis-hadis disebutkan, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka akan dibalas 10 kebaikan. Itu banyak sekali hadis yang menjelaskan seperti itu. Loh, sekarang kembali kepada tema atau judul. Orang membaca Quran ketika tidak berwudu, dalam arti punya hadas, itu boleh apa tidak ya. Perlu kami sampaikan bahwa Al-Quran itu tadi bacaan, terus kalau sudah dikumpulkan itu menjadi suhuf atau mushaf ya. Loh, kita ini tidak boleh ketika kita berhadas memegang Al-Quran atau memegang suhuf, itu tidak boleh ya.
Suhuf atau mushaf itu seperti apa? Suhuf atau mushaf itu ya yang asli. Asli artinya tulisannya itu hanya Quran saja, itu namanya mushaf ya. Bisa jadi mushaf yang ditulis pamannya juz pertama satu kitab atau satu buku, juz kedua satu buku, itu namanya mushaf ya. Atau 30 juz langsung, itu namanya mushaf ya. Yang ini tidak boleh dipegang manakala kita berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil ya. Anda dalam keadaan haid tidak boleh megang Al-Quran ya, mushaf. Anda dalam keadaan junub tidak boleh megang Al-Quran. Ini semua imam, mulai dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, semuanya melarang ya. Jadi tidak boleh orang sedang punya hadas kemudian kita megang Al-Quran, itu tidak boleh, baik hadas kecil maupun hadas besar. Loh, bagaimana kalau pamannya seorang hafidhoh ya? Dimana hafidhoh itu kan harus menjaga biar hafalannya itu tidak hilang. Itu bagaimana cara memeliharanya? Padahal yang namanya perempuan setiap bulannya itu biasanya datang bulan. Loh, bagaimana kalau datang bulan, katakan saja orang yang datang bulannya sampai 15 hari, itu berarti 15 hari itu tidak membaca Quran. Tidak seperti itu. Yang tidak boleh itu memegangnya ya. Jadi pamannya ini Quran terus dipegang, itu tidak boleh bagi orang yang punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lalu sekarang untuk menjaga bagi orang-orang yang hafid ya, hafidhoh terutama karena kena haid, itu bagaimana? Kita ambil pendapat Imam Maliki. Imam Maliki itu membolehkan ya, seseorang kena hadas seperti haid itu ya, itu boleh, tapi bukan menyentuh, bukan, boleh membacanya ya. Asal niatnya adalah niat untuk belajar atau niatnya adalah niat untuk mengajar. Jadi pamannya ada seorang hafidhoh ya, kemudian ngajari Quran kepada orang lain, itu boleh, tetapi tidak boleh memegang mushaf atau Quran ya. Ini sengaja saya tidak menjelaskan secara terinci atau secara lembut biar muncul pertanyaan. Nanti dalam pertanyaan itu saya akan menjawabnya ya. Jadi tidak boleh ya. Dan perlu kami sampaikan, yang namanya hadas besar juga tidak boleh membaca atau megang. Loh, bagaimana nanti kalau kita ini memegang? Loh, ini saya minta nanti Anda muncul pertanyaan-pertanyaan, terutama ini para pengurus ya, biar paham ya.
Jadi ini pendapat beberapa imam atau beberapa orang ahli Al-Quran seperti Manaqahton, seperti Ali As-Sabuni, Imam As-Suyuti, itu pendapatnya seperti itu. Dan secara umum jumhur ulama mulai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi itu tidak membolehkan orang yang punya hadas megang suhuf atau megang mushaf, itu tidak boleh ya. Hukumnya apa ya? Haram ya. Haram itu ya berarti kalau Anda melaksanakan dosa ya. Nah, ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Silahkan Anda tanyakan ya, biar ya ketika Anda nanti ditanya di masyarakat itu paham dan bisa menjelaskan ya. Ini aja dulu, silahkan untuk santri putra atau santri putri dulu ya. Santri putri yang dari pengurus silahkan ditanyakan, tanya 3 macam pertanyaan, silahkan Mas Ridho diatur ya, biar ada pertanyaan dari para santri ya, khususnya para pengurus. Monggo. Oke, tadi penjelasan tentang gimana memegang Al-Quran tapi dalam keadaan berhadas. Semoga dengan penjelasan tadi ini muncul beberapa pertanyaan. Sebelum kita ke para pendengar, silakan dulu buat santri putri untuk bertanya. Ya, terlebih utama buat para pengabdi ini ya, para pengurus putri terlebih dahulu. Silakan, itu mic-nya udah ada di depan. Itunya di mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah izin bertanya, tadi kan hukum seorang, misal kita langsung aja ya Bah, misalkan kita kan punya handphone ya, terus di dalamnya itu ada aplikasi Al-Quran. Nah, ketika kita dalam keadaan uzur, apakah kita boleh membacanya? Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak boleh megang itu berupa mushaf. Mushaf itu ya asli tulisan Quran semua. Adapun sudah sudah dibarengi contohnya tafsir Al-Quran itu boleh ya. Terus ada lagi umpamanya terjemahan Al-Quran itu boleh tanpa wudu. Lebih-lebih HP itu bukan Quran dan isinya pirang-pirang, malah ada gambar Buddha apa ya. Jadi nggak apa-apa kalau itu ya. Jadi yang tidak boleh itu umpamanya ada Quran, terjemahan saja nggak apa-apa ya. Ada Quran seperti contohnya di sini itu ada Quran ya, banyak Quran itu khusus tulisannya itu tulisan Quran semua ya. Monggo yang lain 3 pertanyaan. Oke, buat yang lainnya nih yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, misalkan kan ada mushaf Al-Quran yang belum ada artinya itu jatuh, sedangkan sedangkan adanya tuh misalkan cuman 1 orang itu, terus 1 orang itu sedang haid, itu gimana Bah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita dalam rangka mengamankan
daripada nanti kalau tidak diamankan akan terinjak-injak dan akan ya tidak terhormat. Kalamullah itu meskipun Anda dalam keadaan haid tidak apa-apa ya, yang penting langsung disingkirkan kemana, jadi nggak apa-apa ya. Monggo perempuan satu lagi. Yang bukan pengurus ya siap-siap bertanya, nggak apa-apa ya. Itunya ininya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, jika kita kan sudah ditargetkan untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tapi kita sebelumnya belum pernah hafal sama sekali. Lah saat kita menghafalkan, waktu tanggalnya belum selesai tapi kita udah kena halang, itu gimana Abah? Kan sedangkan menghafal Al-Quran itu kalau menghafal, kalau kita lagi berhadas kan nggak boleh, niatnya belajar. Sedangkan itu kita belum pernah menghafal sama sekali, itu gimana Pak? Jadi yang penting tidak menyentuh ya, nggak apa-apa. Kalau niatnya adalah belajar, setoran apa mengajar itu tidak apa-apa. Tapi kalau menyentuh tetap tidak boleh ya. Jadi kalau pamannya dalam keadaan haid ya murojaah yang sudah ada ini sudah ada yang nyantol ya, tinggal untuk ngelanyah saja. Adapun nyentuhnya itu tidak boleh, nunggu sampai dalam keadaan suci ya. Monggo dari selain pengurus barangkali ada pertanyaan ya, monggo dari belakang. Ayo dong nih buat santri putri ya, selain pengurus yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan aja. Yang masih bingung ya bisa langsung ditanyakan aja biar nggak bingung tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba izin tanglet nek wonten kertas terus tulisannya niku Arab nggih wadah. Ayat-ayat tulisannya niku ayat-ayat Al-Qur'an. Buku tulisan ayat-ayat Al-Qur'an terus nggih wadah. Gorengan niku pripun hukume, Bah? Itu salah besar ya, makanya jangan sampai ya kalau ada tulisan Al-Quran kertasnya itu diberikan kepada warung atau dijual, itu jangan. Jadi lebih baik dibakar ya. Sebab kalau pamannya terjadi seperti itu, ayat Quran terus bungkus gorengan, itu kan namanya pelecehan dan penghinaan terhadap kalamullah ya. Jadi hati-hati ini bapak-bapak, ibu-ibu, para pedagang yen wonten tulisan Arab ya sebaiknya jangan untuk bungkus-bungkus itu ya. Kecuali panjenengan ngerti bahwa tulisan Arab monine apa begitu ya. Tapi kalau umpamanya tidak mengerti, lebih baik jangan ya. Atau perlu ditanyakan. Makanya kepada siapa saja tolong kalau ada buku yang tulisannya Arab jangan diserahkan kepada penjual gorengan, penjual bakwan dan lain sebagainya. Itu bahaya, barangkali itu adalah ayatnya ayat Al-Quran ya. Ada yang lain untuk perempuan? Kalau nggak ada, saya serahkan pada santri putra yang pengurus, monggo.
mic-nya dikasihkan ya. Ya, buat pengurus santri putra ya yang mau bertanya bisa langsung tanyakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bah. Kan apabila kita membaca Al-Quran satu huruf mendapat balasan 10 kebaikan. Apabila kita membaca Al-Quran tapi di dalam HP tapi tidak berwudu, bagaimana itu hukumnya, mendapat pahala atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tidak menyentuh itu tidak apa-apa ya, apalagi itu dalam rangka belajar atau dalam rangka berdoa. Bab Quran yang wujudnya doa itu kan banyak, seperti Anda membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu juga doa. Anda menyebut la ilaha illallah itu juga Quran. Jadi kalau niatnya niat zikir itu tidak apa-apa ya. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya, semisal kita sedang berhadas terus mengaji, sedangkan mengajinya itu tafsir Jalalan. Iya, Jalalan. Nah, tafsir Jalalan itu kan mengandung 30 juz. Jadi itu gimana, Bah? Ya. Jadi tadi sudah saya terangkan, jadi kalau memang sudah dibarengi ya tafsir ya, itu sudah campuran, itu sudah bukan termasuk mushaf, itu tidak apa-apa. Terjemahan juga tidak apa-apa ya, karena itu sudah dicampur dengan yang lain ya. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya. Terus, kalau kita membaca Al-Quran sambil merokok itu gimana, Bah? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seyogyanya jangan. Tetapi kalau pamannya menghafal ya, orang tersebut kalau tidak merokok itu tidak bisa hafal, itu tak lain ya. Tapi kayaknya ya kurang sopan lah, apalagi yang namanya merokok itu termasuk kategori perbuatan atau tindakan yang punya hukum makruh ya. Jadi seyogyanya nggak usah ya. Jadi mandek dulu lah ya. Tapi kalau memang kalau saya tidak merokok itu kelalen kabel itu tak lain ya. Itu berarti dalam keadaan darurat ya. Monggo yang lain yang bukan pengurus silahkan. Oke, buat santri putra ya, selain pengurus yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bah, izin bertanya. Tadi kan menurut Imam Maliki ketika Hafidho sedang terkena haid membaca Al-Quran itu boleh, tapi jangan memegang mushafnya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i bagaimana, Bah?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu tetap tidak boleh, ya. Jadi yang agak pendapatnya itu gampang adalah Imam Maliki, tapi dengan catatan jangan menyentuh Quran, tetapi niatnya niat belajar atau niatnya yang lain, yaitu untuk memberikan pelajaran. Termasuk berarti orang yang murojaah itu kan belajar, itu tidak apa-apa, ya. Jadi makanya pada para santri yang mengambil tahfidz, ya, kalau ke dalam keadaan haid tidak apa-apa, tapi dalam rangka belajar, tetapi tetap jangan megang mushaf itu, ya. Kalau kepaksane ya pakai Quran terjemahan, ya, kepaksane, ya. Nah, adalah yang lain untuk santri putra, monggo, barangkali ada lain, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya. Sebelum kita membaca Quran, kita sudah dalam keadaan suci. Tapi pada saat membaca Al-Quran di tengah-tengah, kita kentut dengan secara tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Entutnya gampang, gak dibutuh maning, ya. Pamane mencret ya gak dicewok, katanya wudu, ya. Gampang lah itu, ya. Udah, ada lagi enggak? Santri putra ada lagi, santri putri ada? Enggak ada. Kalau enggak ada, silakan Mas Ubed serahkan kepada kaum muslimin, para pendengar, monggo. Ya, buat Iwan Awat Radio Darussalam 88.1 Darussalam FM yang mau bertanya, yang mau berkonsultasi, yang mau bergabung juga bisa langsung aja telepon di nomor 0821 2000078881. Oke, saya ulangi di nomor 0821 2000078881. Ya, buat para pencinta konsultasi ya, mulai dari Abah Acung, Pak Putra Kelana yang mau bergabung nih biasanya ya. Terus buat Bunda Jamila, Ibu Rodoa juga ya, biasanya ini masuk. Oke, terus buat Mas Ferry, buat Ibu Nur juga, buat Mbak Anissa. Oke, ini ada satu panel masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat malam, Abah Yai. Sehat ya? Alhamdulillah, pantungane. Kadang gerang, detiknya ini Bah, apanya ya Bah? Aja ceknya itu ceknya kurang normal. Markasari selalu hadir ya Pak. Yang paling sing mlebu nyong cuma radio lah kamane. Ini di luar tema bisa ya Pak? Boten apa-apa, monggo. Biasanya biar semua tahu, biar itu semua untuk pelajaran bagi yang
apa ya menjalani atau yang belum menjalani gitu. Ini begini ya Pak, ini ceritanya ada seorang perempuan punya suami Pak. Suaminya berangkat kerja. Nah terus di dalam ada seorang laki-laki, bukan suami, bukan saudara, bukan siapa-siapanya. Setelah suaminya pulang, itu pintunya tutup, pintu depannya Pak. Itu padahal Pak tidaknya kayak 2 orang lain sini. Nah, walaupun tidak melakukan apa-apa, tapi kesannya kan nggak baik kalau itu bukan tutup Pak. Itu hukumnya bagaimana? Tapi kalau ditanya, saya kata perempuan marah-marah. Yang kadang suami, kenapa ini tutup? Kan di dalam ada 2 orang, laki dan perempuan. Kan siapa-siapanya, saya itu tidak melakukan apa-apa. Mudah-mudahan ini sebuah pertanyaan hal yang lagi itu jangan marah dan jangan tersinggung, karena saya ingin tahu, karena sama orang yang pintar, sama orang yang paham begitu Pak. Ya coba pertanyaan sementara mohon penjelasan saya tidak tahu, tidak melakukan ulang-ulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih itu bisa ayo, iya, enggak. Dari Pak Berkelana di Malasari Makassari bertanya, ada seorang suami istri, suaminya pergi bekerja, kemudian istrinya di rumah ada seorang laki-laki, bukan saudara atau bukan murid. Kemudian pintunya itu tertutup, tapi walaupun itu di dalam tidak ngapa-ngapain, tapi itu menimbulkan fitnah Pak. Nah itu bagaimana cara mengantisipasinya ya, atau hukumnya bagaimana Pak? Walaupun di dalamnya itu tidak melakukan apa-apa. Ya, enggak. Jadi meskipun di dalamnya tidak melakukan apa-apa, apalagi pintunya ditutup, itu tidak boleh. Kalau pengertian tidak boleh, ya hukumnya itu dosa. Dasarnya apa? Nabi pernah mengatakan, la tahluwanna li'imra'atin birajulin, ya. Dilarang berdua-duaan lanang karo wadon. Dalam hadis yang lain diterangkan, kalau terjadi seperti itu nanti yang ketiganya adalah setan. Jadi makanya tetap tidak boleh ya. Adzan Mas Putra Kelana, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Siti sinten Sumiati nggih Siti Sumiati binti Kurdi nggih kebetulan lagi pengajian para santri sedaya kemawon monggo sareng-sareng dongaken Ibu Sumiati binti Kurdi ingkang Yati binti Kurdi ingkang nembe kemawon diberkahan rumah sakit wonten ICU, mugi-mugi diparingi sehat, waras, tegas. Al-Fatihah. Iya,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi cepat laras nih. Dan silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali ada pertanyaan lagi, monggo. Oke, tadi satu pertanyaan dari beberapa ya. Terima kasih dulu yang belum. Oke, buat yang lain ini yang mau bertanya, yang mau berkonsultasi, bisa langsung hubungi nomor 0821 2007 14. Saya ulangi di nomor 0821 2007 14. Coba nanti kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya yang gampang. Ya, monggo. Ini maaf banget ya, tadi ada satu panggilan masuk tapi nggak terangkat mau ulang, langsung ulang aja di nomor tadi. Ya, kayaknya dari para pendengar ambleng yang mungkin sedang pada rapat ya, karena sedang memikirkan pemilihan umum ya. Jadi silakan barangkali ada santri yang akan bertanya kembali, monggo. Santri putri, tangannya lama-lama. Kalau nggak ada ibunya mic-nya bawa sini, ini putri banyak yang mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita dalam keadaan tidur terus tanpa sengaja kita memegang mushaf, apakah itu berdosa atau tidak? Ulang lagi. Apabila kita dalam keadaan sedang berhadas besar terus tanpa sengaja kita memegang mushaf, apakah itu berdosa atau tidak? Ya, kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Ya, jadi kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja itu tidak boleh. Ya. Oh, yang lain. Terus misal kita dalam keadaan tidur kata Allah waktu di pelajaran sebelumnya bahwasanya orang yang dalam berhadas besar nggak boleh membaca Al-Quran. Nah, misalnya kita membaca kayak murojaah, misalkan juz amma atau yang apa, nah itu dalam tahlil, misalkan kan di tahlil ada beberapa ayat-ayat Al-Quran, itu boleh nggak? Kalau itu boleh. Jadi itu masuknya doa-doa zikir ya. Seperti kita berdoa apa saja kan bismillah. Bismillah juga Quran, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi niatnya kita tidak membaca Quran, tapi niatnya zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, barangkali ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa cara menghilangkan ayat Al-Quran itu dengan cara dibakar? Apakah ada cara yang lebih baik daripada dibakar? Waalaikumsalam. Jadi memang kalau kita kan sering ya banyak Quran yang sudah berumur,
bisa sih dimasukkan dalam tempat khusus ya. Tapi kalau tidak ada ya sebaiknya dibakar. Tetapi kalau bakar juga hati-hati, sebab bisa juga nanti kalau ada orang yang sentimen dianggap membakar Al-Quran yang akhirnya termasuk menyalahi aturan, padahal tujuannya daripada berserakan tidak karuan lebih baik dibakar. Kalau ada tempat khusus saya bisa, tapi kalau tidak ada ya sebaiknya dibakar. Tapi kalau bakar jangan sampai ketahuan orang yang tidak senang. Sebab kalau tidak senang terus bisa melaporkan dianggap penistaan terhadap agama ya. Jadi ya yang mungkin bakarnya ya. Nah itu ada pertanyaan, silakan monggo. Buat pendengar ya lagi mau masuk. Bisa langsung telepon aja di nomor 021 sebelumnya buat pendengar yang mau dilanjutkan Ya, buat ini ya, kalau saya kayaknya ada satu pesan masuk dari manusia Pak. ya, monggo. Ya, saya bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama bahasa saya Alif di Slawi. Bagaimana hukumnya saya sedang beres-beres Al-Quran masjid tanpa wudhu atau suhun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Bagaimana hukumnya saya sedang beres-beres Al-Quran di masjid tanpa wudhu? Ya, jadi beres-beres masjid, beres-beres Al-Quran tanpa wudhu tidak boleh. Jadi tetap harus berwudhu ya. Karena beres-beres otomatis kan mengambil, mengangkat, nyentuh itu seperti itu. Ada yang lain? Ya buat yang lainnya nih yang mau berkonsultasi ya. Ya kalau tidak ada saya akan bertanya. Coba untuk santri putri ya. Kalau tadi yang namanya menyentuh Al-Quran itu tidak boleh ya. Loh, bagaimana kaitannya orang yang membeli Al-Quran itu kalau bawa itu bagaimana? Apa harus berwudu dulu apa bagaimana? Silakan yang bisa jawab. Santri putri. Santri putra, monggo silakan langsung cepat. Kalau tidak ya monggo para pendengar, barangkali ada yang bisa jawab, silakan. Caranya bagaimana? Ini sering terjadi. Coba Manda. Rasa Hani cobaan. Ya silakan, kayaknya para pendengar ada yang mau jawab, silakan.
Oke, Pak, berdoa ya barangkali mau berulang. Silakan untuk santri kita dalam menjadi senior. Ayo, bisa. Ya Pak. Ya, isi sama tas. Ya, ambil bisa ambil benar. Ya. Ada yang bisa jawab lagi? Afifah. Jadi misalnya kita dari rumah itu udah berniatan untuk membeli mushaf Al-Quran, itu seyogianya berwudu dulu karena untuk apa? Untuk menghormati kemuliaan dari Al-Quran itu tersendiri. Tapi misalkan dalam suatu kondisi kalau kita ke toko buku terus tanpa berpikir kita untuk membeli Al-Quran, terus kondisinya memang tidak memungkinkan untuk berwudu, mungkin itu bisa dimanfaatkan seperti di mengingatkan diri tidak usah berwudu, tapi dengan cara tetap membawa tas atau semacam itu seperti itu. Ya, jadi kalau kita tidak dalam keadaan berwudu, kita beli Quran, itu kita jangan niat membawa Quran, tapi niatnya bawa tasnya. Tasnya mungkin diisi buku apa, ya. Tapi tidak semata-mata membawa mushaf Al-Quran, tapi membawa tas isinya mungkin buku apa, itu bisa. Ya, tapi asal jangan tas isinya terasi. Kalau Quran itu namanya juga penghinaan terhadap kalam Allah. Ya, jadi bisa menggunakan seperti itu, pakai ya dibarengi dengan apa yang lain. Ya, tapi yang lain itu barang-barang yang terhormat dan barang-barang yang tidak terhormat. Ya, pakai tas isinya apa, pulpen apa berarti bawa pulpen. Ya, itu caranya seperti itu. Dan jalanan memperah langsung bisa jawab. Ya, sekarang saya tanya lagi, ya. Apa ada dari para pendengar ada apa enggak? Ada. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Fajar di kawasan Gambaran. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi pertanyaan adalah, kalau mengajikan Al-Quran harus benar sesuai hukum ilmu tajwid, tapi kalau membaca maulid dan sholawat, apakah harus sesuai hukum ilmu tajwid juga seperti Al-Quran? Terima kasih. Ya, jadi yang namanya maulud tiba, maulud berjanji, syarqul anam, burdah dan lain sebagainya, itu tanpa sesuai dengan tajwid tidak apa-apa, karena itu bukan kalamullah. Cuma siogianya ya sing benar, ya namanya abdaliul imla bismillahil aliyah mustaqiram baitul barakati alama ana lahu aula. Awalnya seperti itu, ya. Tapi pemane macane wadawat sini ke orang pada lepas ya tidak apa-apa. Sama dengan Sallallahu ya Mustafa ya Sallallahu
dawa ya ora apa-apa, nine pendek ya tidak apa-apa, itu tidak dosa. Tapi kalau Quran itu dosa, pamane nun wal qalami wa ma yasturun, pamane ning kono mine wal qalami ora diwaca dawa tapi diwaca dawa itu menjadi dosa ya. Ada lagi tadi ini sepertinya yang handphone nggak punya pulsa ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua dari Mama Rian di Jembayat ya. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abah, misal lagi sholat dengan khusyuk, terus ada tamu ketuk-ketuk manggil apa kita berhenti apa buka pintu dulu Bang? Apa gimana? Terus pertanyaan yang kedua, kalau kita lagi sholat, kita tiba-tiba kabur terus perasaan kayak sampai keluar pipis, apakah sholat kita langsung batalkan? Apa kita lanjut sampai selesai Abah? Mohon pencerahannya Abah Yai atas jawabannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedang sholat ada orang menyampaikan salam, itu jangan dijawab, tetapi beri tanda bahwa kita sedang sholat. Kita bacanya diperkeras seseorang sampai mana ayo sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Yang lagi sholat anu susah, tapi maca Fatihah itu dijelaskan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Diperkeras. Tandanya sedang sholat. Yang kedua tadi tadi bertanya ketika sholat dia batuk kemudian seperti mau pipis, apakah sholatnya dilanjutkan terlebih dahulu Pak? Kalau memang yakin bahwa itu keluar pipisnya, yang ada jika wudhu lagi. Tapi kalau hanya ragu-ragu, metuara dimantapkan orang itu nggak usah berwudu ya. Itu biasanya setan itu kan buat manusia biar ragu ya, makanya dimantapkan ya. Itu bila marahnya itu dimantapkan bahwa tidak keluar pipis gitu ya. Jadi dimantapkan, tapi dimantapkan sekanton umpamanya jadi cis dimantapkan ya ora bisa ya. Jelas mentu malah dimantapkan kita namanya gawe-gawe ya. Seperti itu. Nah, waktunya udah habis ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, hanya ini yang perlu saya sampaikan ya. Perlu kami ingatkan pada bapak ini Abacung tidak muncul, Radio juga tidak muncul, tidak ada kegiatan ya. Saya terima kasih. Itu apa? SMS apa itu yang bunyi? Ya sudah, kalau sudah tidak ada. Terima kasih dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
bisa ya jamaah pendengar silakan besok datang di Pondok Pesantren Darussalam jam 9 dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Silakan bagi para pendengar yang mau datang, yang monggo tidak apa-apa. Dan yang terakhir lagi yaitu pendaftaran umroh untuk periode bulan Februari 28 sudah ditutup, dan barangkali ada yang mau daftar silakan daftar untuk nanti setelah Idul Fitri. Demikian, terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum